Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta. Semoga pagi ini kita masih selalu semangat dalam menuntut ilmu dan juga untuk beribadah. Nah, pada pagi hari ini Ustazah akan melanjutkan materi subbab keempat yang berjudul Kehidupan Masyarakat pada Masa Islam. Nah, masuknya Islam ke Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh para pedagang Islam dari Gujarat, Arab, dan Persia pada abad ke-7 Masehi. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia ini ada 3. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menjelaskan tentang peranan orang-orang Gujarat dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Hal ini berdasarkan kesamaan bentuk batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Pasai, Samudra Pasai, dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik dengan batu nisan dari Gujarat, India. Nah, teori Gujarat ini berpendapat bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Gujarat, orang-orang dari India. Buktinya ditemukan batu nisan yang di situ mirip dengan batu nisan yang berasal dari Gujarat. Jadi bukti sejarahnya itu adalah penemuan batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai dan Maulana Malik Ibrahim dari Gresik itu mirip dengan batu nisan yang berasal dari Gujarat. Kemudian teori kedua yaitu teori Persia. Teori yang menjelaskan kebudayaan yang berkembang di masyarakat Indonesia dan kebudayaan yang berkembang di Persia itu sama. Misalnya, peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai peringatan mazhab Syah atas wafatnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau teori ini menjelaskan adanya kesamaan budaya yang ada di Indonesia dan Persia. Kemudian teori yang ketiga, teori Mekkah, yang menjelaskan bahwa peranan orang-orang Arab dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi menurut teori ini yang menyebarkan agama Islam yang pertama kali adalah orang-orang Arab. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekkah. Nah, ini teori masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian persebaran Islam di Indonesia. Nah, daerah yang pertama kali menerima ajaran Islam yakni Samudra Pasai yang terletak di pesisir Aceh Utara. Memang karena jalur perdagangan itu dimulai dari sebelah barat utara ya. Memang semua pintu masuknya itu berawal di Aceh. Nah, selain Samudra Pasai, Malaka pun menjadi salah satu daerah yang banyak dikunjungi para pedagang Muslim. Malaka memiliki letak yang cukup strategis dalam hubungan pelayanan dan perdagangan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat. Karena memang jalur perdagangan internasional, sehingga aksesnya orang-orang dari Asia Timur, Selatan, Barat itu lebih mudah. Kemudian saluran persebaran Islam di Indonesia. Nah, saluran persebarannya ini ada 5. Yang pertama, perdagangan. Nah, kondisi geografis Indonesia yang menjadi jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah Indonesia ini menjadi pertemuan para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan India atau Gujarat.
Nah, sehingga karena adanya interaksi dengan kegiatan perdagangan, sehingga para pedagang ini bisa kemudian semakin mudah untuk menyebarkan ajaran atau agama Islam melalui perdagangan. Nah, biasanya para pedagang itu bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah-daerah pelabuhan. Hal ini karena mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu yang memungkinkan mereka kembali ke negeri asalnya. Jadi pelayaran pada zaman dahulu memang masih menggunakan perahu layar, kapal layar. Jadi mereka menunggu adanya angin yang membawa mereka untuk kembali ke negeri asalnya. Nah, pada saat mereka bermukim ini, kemudian mereka menyebarkan agama Islam karena memang bertempat tinggal sementara, sehingga mereka ini membawa kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaannya, adatnya, perilakunya yang mencerminkan orang Islam, sehingga perlahan memberikan efek kepada masyarakat Indonesia. Kemudian saluran pernikahan. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Nah, para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan ini kemudian banyak yang menikah dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, sehingga setelah adanya pernikahan mau tidak mau bisa menerima kebudayaan dari negara lain, dan kemudian terjadilah proses akulturasi, percampuran budaya. Kemudian saluran yang ketiga adalah pendidikan. Nah, penyebaran Islam di Indonesia ini juga dilakukan melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, kemudian ada surau, tempat-tempat bertemunya guru dan murid untuk belajar agama Islam. Nah, setelah para santri ini sudah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren, kemudian mereka pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Ya, misalnya dulu pesantren yang pada masa itu dibangun oleh Sunan Ampel berada di dekat Gresik, kemudian pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik. Nah, itu menjadi tonggak utama tersebarnya agama Islam di Nusantara, di Indonesia ini. Kemudian pada bidang politik, tokoh-tokoh Islam ini kemudian membawa pengaruhnya, membawa cara untuk menyebarkan agama Islam melalui saluran politik. Bedanya kalau agama Islam ini tidak mengenal sistem kasta, sehingga setiap orang ini berhak untuk turut andil dalam sistem politik. Nah, ini memberikan dampak mempermudah untuk orang-orang bisa ikut andil dalam perpolitikan. Nah, kemudian dalam hal politik, di sini para pedagang ini kemudian melakukan dakwah kepada para raja, mendekati para raja, kemudian mengajarkan ilmunya, kemudian perlahan mereka mengajarkan agama Islam ini dengan sedikit demi sedikit menularkan kebudayaan, sehingga kemudian kebudayaan yang dulunya berasal dari agama Hindu dan Buddha kemudian
beralih menjadi kebudayaan yang bercorak Islam. Misalnya dulu ketika zaman Hindu dan Buddha itu kan dikenal cerita tentang dewa, kemudian dijadikanlah cerita dipengaruhi oleh Islam, kemudian dibuat cerita atau syair yang di situ kemudian menjadi syair-syair yang mengandung ajaran agama Islam. Contohnya di pewayangan ya, misalnya di situ diselipkan hikmah atau nilai-nilai yang menceritakan tentang keadaan alam semesta ini, bahwa yang menciptakan itu ya Allah, seperti itu. Kemudian ceritanya dibuat bisa mengambil hikmah untuk bisa mendekatkan ajaran Islam ini kepada para pendengarnya. Dan tradisi-tradisi yang dulunya memang terpengaruh oleh agama Hindu dan Buddha kemudian perlahan menjadi tradisi yang bercorak Islam. Kemudian kesenian ini seperti tadi ya, misalnya peninggalan zaman Hindu Buddha itu kemudian perlahan digunakan oleh para pedagang Islam, diubah, dimodifikasi menjadi kesenian Islam. Karena dengan cara itulah mereka bisa menyebarkan agama Islam dan agama mereka ini diterima oleh masyarakat Indonesia. Kemudian pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Pada bidang politik, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mulai runtuh dan peranannya mulai digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Dalam sistem pemerintahan, rajanya bergelar sultan atau sunan. Kalau pada masa Hindu-Buddha, rajanya ya mendapat julukan raja. Tapi kemudian setelah Islam masuk, rajanya diberi gelar sultan atau sunan. Pada bidang sosial, dalam ajaran agama Islam tidak menerapkan sistem kasta seperti agama Hindu. Hal ini menyebabkan pengaruh Islam berkembang pesat dan mayoritas masyarakat Indonesia kemudian memeluk agama Islam. Nah, kalau menganut sistem kasta itu akan membuat adanya ketimpangan sosial, kecemburuan sosial, sehingga masyarakat banyak yang tidak setuju dengan sistem tersebut. Pihak yang berada di kasta paling bawah misalnya itu merasa tertindas, merasa terkekang haknya. Kemudian setelah Islam datang, memang Islam ini tidak menganut sistem kasta, sehingga semua orang ini berhak diperlakukan secara adil dan sama. Oleh sebab itu, kemudian banyak masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam. Hingga saat ini pun memang Islam ini menjadi agama yang mayoritas penduduk Indonesia ini menganut agama Islam. Kemudian pada bidang pendidikan, mulanya pendidikan agama ini dilaksanakan di masjid, langgar, atau surau. Nah, pelajaran yang diberikan adalah membaca Al-Quran, tata cara peribadatan, akhlak, dan keimanan. Nah, seiring berjalannya waktu kemudian muncullah pondok pesantren, kemudian sistem boarding school atau asrama yang kemudian fokus untuk mempelajari ilmu agama. Setelah itu santrinya kemudian disebar atau untuk menyebarkan agama Islam ini di pelosok-pelosok seperti itu, sehingga agama Islam ini memang perkembangannya sangat pesat di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pada bidang agama. Sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Nah, meskipun demikian masih ada masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha.
atau menganut kepercayaan roh halus. Ya, memang kita tidak bisa memaksakan untuk semua orang mengikuti ajaran Islam. Tapi kita hidup berdampingan, harmonis, dan saling bertoleransi. Nah, kemudian pengaruh pada bidang kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan atau budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dalam hal kesenian, banyak dijumpai seni musik seperti kasidahan, kasidah, rebana, marawis, barzanji, dan sholawat. Kemudian pada bidang seni arsitektur, ini bisa kita lihat pada rumah peribadatan atau masjid yang ada di Indonesia, yang mana banyak dipengaruhi oleh arsitektur masjid yang ada di wilayah Timur Tengah. Nah, ini contoh gambar masjid yang meniru arsitektur yang ada di Timur Tengah. Model bangunannya memang bagus, megah seperti itu ya. Nah, tokoh penyebar agama Islam di Indonesia ini dikenal dengan para wali songo. Wali songo ini ada 9 orang wali atau sunan yang menjadi tokoh utama dalam menyebarkan agama Islam di penjuru Indonesia. Yang pertama ada Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Derajat, kelima Sunan Giri, keenam Sunan Gunung Jati, ketujuh Sunan Kudus, kedelapan Sunan Kalijaga, dan kesembilan Sunan Muria. Ya, sudah selesai materi yang Ustazah sampaikan untuk subbab kali ini tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah atas perhatian anak-anakku semuanya, supaya kita tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini, meskipun ya mungkin kita sudah mulai bosan sama-sama, tapi kita tetap semangat. Kita harus tetap punya motivasi supaya yang kita lakukan saat ini tidak sia-sia. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bermanfaat, bisa diterima dan dipahami. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.